Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Nurcahyati. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A semester 1. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Bab 7. Peradaban Islam masa dinasti Aghlabiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah. A. Dinasti Aghlabiyah adalah dinasti Islam di Afrika Utara yang didirikan oleh Ibnu Aghlab. Wilayah kekuasaannya meliputi Ifriqiya, Algeria, dan Sisilia. Aghlabiyah merupakan dinasti kecil pada masa Bani Abbasiyah. Awal mula terbentuknya dinasti ini yaitu ketika Baghdad di bawah pemerintahan Harun al-Rasyid. Di bagian barat Afrika Utara terdapat dua bahaya besar yang mengancam kewibawaannya, yaitu dinasti Idris yang beraliran Syiah dan golongan Khawarij. Ibu kota Aghlabiyah adalah Kairouan. Selain sebagai ibu kota, Kairouan juga sebagai pusat penting munculnya mazhab Maliki, tempat berkumpulnya ulama-ulama terkemuka. Kemunduran dinasti Aghlabiyah. Posisi Aghlabiyah di Ifriqiya menjadi merosot karena amir terakhirnya adalah Ziyadatullah III tenggelam dalam kemewahan berfoya-foya. Dan beliau diusir ke Mekah setelah melakukan upaya-upaya yang sia-sia demi untuk mendapatkan bantuan dari Abbasiyah untuk menyelamatkan Aghlabiyah. Dinasti Fatimiyah merupakan salah satu dinasti yang melepaskan diri dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dinasti Fatimiyah adalah dinasti Syiah yang berkuasa dari tahun 909 Masehi sampai 1171 Masehi. Berdirinya dinasti ini dilatar belakangi oleh melemahnya dinasti Abbasiyah. Perkembangan dinasti Fatimiyah terhadap peradaban Islam sangat besar. Masa keemasan dinasti Fatimiyah dimulai pada periode Al-Mu'izz dan memuncak pada masa Al-Aziz. Kemajuan yang dicapai dari kekhalifahan Al-Aziz diantaranya yaitu di bidang politik dan pemerintahan, bidang pemikiran dan filsafat, bidang keilmuan dan kesusastraan, dan bidang ekonomi dan perdagangan. Dinasti Ayyubiyah adalah dinasti Muslim Sunni beretis Kurdi, yaitu kelompok etis Timur Tengah. Dinasti Ayyubiyah adalah yang terbesar dari suku Kurdi yang memerintah di dunia Islam. Umur dinasti ini tercatat selama 2 abad lebih, namun kekuasaan efektivitasnya hanya berlangsung selama 79 tahun. Dengan kekuasaan efektif di wilayah Mesir, kemajuan-kemajuan pada dinasti ini adalah bidang politik, bidang keagamaan, bidang kebudayaan, dan bidang arsitektur. 8. Sejarah Perang Salib dan sejarah invasi Mongol ke dunia Islam. A. Sejarah Perang Salib. Perang Salib adalah perang agama yang terjadi selama hampir 3 abad sebagai reaksi umat Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai pihak penyerang. Disebut Perang Salib karena ekspedisi militer Kristen mempergunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa peperangan yang mereka lakukan adalah perang suci dan bertujuan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis dari tangan orang-orang Islam. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perang salib yaitu 1. Faktor agama, 2. Faktor politik, dan 3. Faktor sosial ekonomi. B. Sejarah invasi Mongol ke dunia Islam. Sejarah invasi Mongol ke dunia Islam. Asal-usul bangsa Mongol. Mongol adalah sebuah bangsa yang berasal dari pedalaman Siberian yang datang dari arah utara menuju ke wilayah Mongolia. Mereka menanamkan dirinya sendiri sebagai putra serigala berbulu hijau dan sebagai rusa tak bertanduk, dan kehidupan mereka ibarat kehidupan binatang. Kehancuran Baghdad dan kemunculan Mongol. Jatuhnya kota Baghdad ke tangan bangsa Mongol mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah dan awal kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang kaya ilmu pengetahuan itu lenyap di bumi hanguskan oleh Mongol. Latar belakang penyerbuan ke wilayah Muslim.
Faktor yang mempengaruhi Hulagu menaklukkan wilayah Muslim yaitu Ibnu Hulagu, istri dan sahabat dekatnya, Kitbuha, termasuk Kristen fanatik yang memendam kebencian mendalam terhadap umat Islam. Keadaan kota Baghdad sebelum invasi bangsa Mongol disebabkan oleh A. Letak geografis kota Baghdad, B. Kota Baghdad sebagai pusat peradaban Islam, C. Perkembangan sosial. 9. Masa kerajaan Mughal India. A. Sejarah peradaban Islam di Mughal. Dinasti Mughal salah satu kerajaan Islam yang pernah menancapkan eksistensinya di India adalah Daulah Mughal, berdiri seperempat abad setelah runtuhnya dinasti Syafawi. Zahiruddin Muhammad Babur adalah pendiri dinasti Mughal. Babur wafat pada tahun 1530 Masehi pada usia 48. Selama 30 tahun memerintah, dia meninggalkan bermacam-macam kekayaan dan kemenangan dalam suksesi Daulah Mughal, menancapkan pengaruhnya di India. Setelah itu, posisinya digantikan oleh anaknya yaitu Sultan Humayun. B. Perkembangan budaya Islam di India. Perkembangan budaya Islam di India dibagi menjadi 6 aspek di berbagai segi, yaitu 1. Segi politik, 2. Segi kemiliteran, 3. Segi ilmu pengetahuan, 4. Segi ilmu ekonomi dan agrikultur, 5. Kesenian dan budaya, 6. Segi arsitektur. C. Sejarah Islam di India. Sejarah masuknya Islam di India sudah terjadi semenjak masa Nabi Muhammad masih hidup, yaitu abad 7 Masehi. Pedagang-pedagang Arab yang sudah memeluk Islam sudah berhubungan erat dengan dunia timur melalui pelabuhan-pelabuhan kota, sehingga mereka berdagang sekaligus juga berdakwah. Perkembangan pra-Islam di India. Pada perkembangan Islam di India terbagi menjadi beberapa era, yaitu sebagai berikut. 1. Islamiyah di India secara awal. 2. India era dinasti Ghani dan Nuguri. 3. Di India era kekuasaan Turki. 4. Era dinasti Khalji Tughlat Jayat Lodi. Dan 5. Era kerajaan Mughal. Bab 10. Sejarah peradaban Islam masa kerajaan Syafi'iyah di Persia, Iran. A. Sejarah berdirinya kerajaan Syafi'iyah. Daulah Syafi'iyah berasal dari gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, kota di Azerbaijan, Iran. Pengikut tarekat ini sangat teguh memegang ajaran agama. Daulah Syafi'iyah yang mulanya merupakan suatu aliran yang bersifat keagamaan berfaham Syiah, kemudian menjadi daulah besar yang berjasa dalam memajukan peradaban Islam. B. Peradaban Islam di Persia. Peradaban Islam di Persia erat kaitannya dengan hubungan Arab dan Persia. Hubungan kedua bangsa tersebut menjadi jembatan berkembangnya ilmu pengetahuan. Hal tersebut ditunjukkan dalam bentuk kecanggihan arsitektur dan keindahan seni budaya. C. Puncak kejayaan kerajaan Syafariyah. Selama Daulah Syafariyah berkuasa di Persia, terdapat 2 puncak kejayaan, yaitu Sultan Ismail I dan Sultan Syah Abbas I. Polemik kerajaan Syafariyah sepeninggalan Abbas I. Sepeninggalan Abbas I, Daulah Syafariyah diperintahkan oleh 6 sultan berturut-turut. Tetapi mereka membawa kehancuran yang disebabkan masalah-masalah oleh mereka, yaitu mereka sebagai pemimpin yang lemah, kejam, seorang pemabuk. E. Faktor kemunduran dan kehancuran kerajaan Syafi'iyah. A. Pada masa Safawi Mirza dan Abbas II, administrasi pemerintahan dirubah menjadi provinsi kaya dibawahi oleh pemerintahan pusat. B. Terjadinya perebutan kekuasaan. C. Dekadensi moral pada raja dan watak kejam mereka. D. Konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani dengan Syafawi. Bab 11. Sejarah peradaban Islam masa kerajaan Turki Utsmani. A. Sejarah berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Pendiri kerajaan ini adalah kabilah Oghuz yang mendiami Mongol dalam 3 abad. Mereka pindah ke Turkistan
Persia, Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 Masehi ketika di Asia Tengah. Di bawah tahanan serangan-serangan Mongol pada abad ke-13, mereka melarikan diri ke daerah barat di dataran tinggi Asia Kecil. Di sana di bawah pimpinan Ertugrul, mereka mengabdi diri kepada Sultan Alauddin II, Sultan Saljuk yang saat itu sedang berperang melawan Bizantium. Atas bantuan mereka, Sultan Alauddin II mendapat kemenangan. Atas jasanya, Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu, mereka membina wilayah baru dan Sukut sebagai ibu kotanya. Ertugrul meninggal pada 1289 Masehi. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya yaitu Utsman. Utsman bin Ertugrul inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. B. Kemajuan peradaban Islam masa kerajaan Turki Utsmani yang dicapai pada masa kerajaan Turki Utsmani antara lain yaitu 1. Pemerintahan, militer, dan maritim. 2. Bidang pendidikan serta iptek. 3. Bidang seni dan kebudayaan. 4. Bidang keagamaan. C. Kemunduran peradaban Islam masa kerajaan Turki Utsmani. 1. Wilayah yang sangat luas menyebabkan sukar dikendalikan. 2. Peperangan antara Utsmani dan bangsa Eropa. 3. Perlakuan Sultan Muhammad III yang kejam. 4. Terjadinya pemberontakan terhadap kekuasaan Utsmani dan negara yang ingin melepaskan diri. 12. Sejarah peradaban Islam di Indonesia dan Islam di Nusantara. A. Peradaban seni budaya Islam di Indonesia. Budaya Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai, sehingga seni Islam harus menyesuaikan diri dengan kebudayaan lama. Dan Nusantara adalah negeri yang merupakan jalur perdagangan internasional, sehingga penduduknya lebih mementingkan masalah perdagangan daripada kesenian. Walaupun demikian, masuknya Islam ke Indonesia membawa kemajuan dan kecerdasan bagi bangsa Indonesia. B. Macam-macam seni budaya Islam di Indonesia. 1. Batu nisan. 2. Arsitektur. 3. Seni rupa. 4. Aksara dan seni sastra. C. Pengaruh masuknya Islam terhadap bangsa Indonesia. 1. Pengaruh bahasa dan nama. 2. Pengaruh budaya adat istiadat seni. 3. Pengaruh dalam bidang politik. 4. Pengaruh dalam bidang ekonomi. D. Masuknya Islam di Nusantara. Masuknya Islam di wilayah Nusantara tidak lepas dari perdagangan. Sejak awal Masehi sudah ada rute-rute perdagangan. D. Masuknya Islam di Nusantara. Masuknya Islam di wilayah Nusantara tidak lepas dari perdagangan. Sejak awal Masehi sudah ada rute perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan daerah daratan Asia Tenggara. Teori-teori masuknya Islam ke Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu teori Mekah, teori Gujarat, dan teori Persia. E. Proses Islamisasi di Nusantara. Proses Islamisasi terus berlangsung intensif dengan berbagai cara dan saluran. Saluran-saluran Islamisasi tersebut ialah 1. Saluran perdagangan, 2. Saluran perkawinan, 3. Saluran dakwah, 4. Saluran tasawuf, 5. Saluran pendidikan, 6. Saluran kesenian, dan 7. Saluran politik. Dan demikian materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata pengucapan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.